Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam lestari budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semoga itu bisa menambah semangat kalian pada hari ini ya. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin kalian mempersiapkan diri dulu. Silahkan siapkan pakaian kalian dulu, masukkan yang masih ada di luar. Kemudian bangku-bangkunya juga disiapkan, dibersihkan. Terus siapa yang hari ini tidak hadir? Indah. Kenapa nggak hadir? Sakit hati? Ya. Sakit kepala? Sakit hati, sakit kepala. Sakit pinggang. Sekalian membuka pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan niatan semoga hari ini kita bisa berjalan lancar pembelajaran. Kemudian yang kedua, semoga Indah diberikan kesehatan agar bisa berkumpul kembali dengan kita ya. Mas Jawarul silahkan dipimpin untuk berdoa. Pelajaran kita berdoa. Akan mulai. Terima kasih banyak. Semoga hari ini kita bisa berjalan dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk mengingatkan pelajaran yang minggu lalu, saya pernah memberikan sedikit gambar. Masih ingat? Kemarin disuruh ngapain ketika melihat gambar ini? Mencari perbedaannya. Nah, terus cuma itu aja. Menilai terus. Ada lah. Lupa. Ya, kemarin sempat Bapak kasih dua gambar. Kemudian kalian mencoba untuk membandingkan. Kemudian kalian mencoba untuk mendeskripsikan apa yang terlihat di sana. Ya, benar? Kemudian untuk mengingatkan kalian atau meningkatkan motivasi kalian dalam belajar kritik, Bapak ada sedikit video. Ini tentang, nah ini adalah sebuah karya deskripsi dari seorang siswa atau siswi ya. Silahkan didengarkan baik-baik, nanti ini untuk referensi kalian ya. Videonya sudah ditonton ribuan kali di YouTube. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin eksis dengan prestasi, sepertinya dengan berbagai cara atau berbagai hal bisa ya. Salah satu contohnya adalah mengupload kegiatan belajar kalian di, ya bisa di TikTok, bisa di YouTube atau bisa di media sosial lain ya. Ya pasti ada yang lihat, karena ketika kalian adik kelas kalian masuk ke materi itu akan mencari referensi di YouTube. Inai, silahkan dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah berdiskusi berdasarkan hasil pencarian informasi pada pertemuan sebelumnya, peserta didik mampu menyempurnakan rancangan awal kritik seni rupa dengan baik dan penuh bertanggung jawab. P3. 2. Setelah melihat tayangan dari media pembelajaran interaktif yang telah guru siapkan, peserta didik mampu menciptakan karya kritik seni rupa dengan baik dan penuh tanggung jawab. ya. Sudah ya. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya dua. Yang pertama, karena kalian sudah membuat rancangan, paling tidak sekarang bisa membuat kritik yang lebih sempurna daripada rancangan yang kemarin ya. Kemudian yang kedua adalah mampu menghasilkan karya kritik. Nanti akan Bapak nilai. Kemudian nanti kalau ada kesempatan silahkan kalian bikin video seperti Mbak Eng nanti ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah acuan pembelajarannya. Oh maaf, hari ini tetap menggunakan lanjutan dari project yang kemarin ya. Kita menggunakan metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, acuan pembelajarannya adalah nanti kalian akan memilih satu lukisan yang sudah Bapak siapkan untuk dibuat kritik. Ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Sudah siap untuk belajar? Pertama adalah masuk ke pembelajaran inti kita. Yang pertama adalah menentukan proyek. Kemarin kita sudah menentukan proyek yang pertama, yaitu membuat rancangan. Kemudian yang hari ini adalah membuat tulisan kritik sederhana tapi detail. Ya, lebih sempurna daripada rancangan yang kalian buat kemarin. You understand? Yes. You understand. Oke? Kemudian yang kedua adalah menyusun langkah-langkahnya.
Ya, jadi setelah memilih lukisan yang Bapak siapkan, kalian mengidentifikasi lukisannya. Setelah diidentifikasi, saya harap kalian mendapatkan banyak informasi sehingga bisa menulis kritik. Kemudian dapat sumber informasi dari mana? Silahkan buka Google, sosial media, ataupun apapun yang bisa kalian manfaatkan untuk mencari informasi tentang lukisan ini. Yang terakhir adalah menciptakan karya seni kritik setelah mendapatkan informasi. Ya. Minggu lalu kita sudah membuat Rancangan. Nah, minggu ini kita menciptakan karya kritik seni dari lukisan ini. Ya, lukisannya beda dengan yang kemarin. Tentu saja saya buat beda, biar kalian bisa sedikit berpikir kritis bagaimana cara membuat kritik yang baru lagi. Ya. Sudah dapat semuanya? Sudah? Sudah, kalau sudah ada LKPD yang harus kalian kerjakan. LKPD-nya apa? Sederhana saja, hanya 2 lembar. Isinya adalah tentang petunjuk pengisiannya dan kemudian tentang lembar pengisian tulisan kritiknya ya. Oke, 1 orang dapat 1. Ini ada 2 bangku yang gambarnya sama. Saya harap nanti jadi perbandingan ketika presentasi. Oke? Oke ya. Silakan dibagikan dulu. Kalian masih punya teman untuk berembuk ya, tapi tugasnya tetap individu, ya. Paham? Di lembar pertama ada barcode yang bisa kalian scan untuk mendapatkan contoh tulisan kritik, ya. Kemudian kalau itu ada artifaknya, ada foto, itu adalah gambar untuk mendapatkan informasi apa aja yang kira-kira harus dianalisis ya. Sudah menerima semua? Silahkan diisi identitasnya, kemudian silahkan diidentifikasi, kemudian menulis kritik dari karya tersebut. Oke? Perhatikan dulu, peta konsep yang kemarin ini semuanya benar, cuma kurang detail aja ya. Ya, paham ya? Saya harap tulisan kalian hari ini jauh lebih detail daripada rancangan yang kemarin. Identitas lukisannya dulu. Adalah identitas lukisannya di bagian atas sini. Demit, siapa dari 4 ini yang mau maju, kemudian yang kelompok satunya silahkan menanggapi ya. Yuk. Perkenalkan, nama saya Febian Isabella. Deskripsi karya lukisan ini menggambarkan seorang figur pengusaha sedang mengungkapkan ekspresi murkanya dengan mulut menganga, mata melotot. Lukisan ini lebih menyerupai setan yang berbicara.
Background pada lukisan tersebut terlihat seperti anak buah yang berjejer seolah-olah patung dan tato. Warna pada lukisan tersebut kontras menyala sehingga menghasilkan lukisan yang seolah-olah keras dan sangat patuh. Karya ini berjudul Lebit yang dibuat oleh Joko Petik. Media yang digunakan adalah jar minyak di atas kanvas dengan ukuran 65 cm x 75 cm dibuat tahun 2001. Ada yang beda dari kelompok itu? Itu kulitnya tidak Menganga ini. Tidak mengalah tapi bagus. Iya dari itu. Terus yang analisis warnanya dari beras. Warna objeknya. Hah? Warna objeknya. Kenapa? Tidak dijelas, kurang katanya. Jadi mungkin warna dan objeknya yang dijelaskan lebih ya. Kemudian beneran tidak menganga. Tidak aku belum. Bos. Kemudian apakah sama di sana juga? Ini objeknya apa tadi? Di deskripsi menuliskan Apa nih? objek yang terlihat seorang pengusaha. Pengusaha atau penguasa? Penguasa. Pada background kesan kobaran api yang membara, penggunaan gelap terang warna juga sudah memvisualisasikan gambar sesuai nyata. Kontras warna background berupa api berkobar. Warna dengan mudah warna hitam pekat menjadikan kesan dan makna yang disampaikan jelas dan terlihat dramatis. Interpretasi. Pangeran Diponegoro adalah Pangeran Diponegoro adalah pemarah dan pemberontak serta berjuang untuk menahan perasaannya. Baik Diponegoro maupun Dikok sama-sama berdiri pada gambar dan kepada perwira Belanda tampak lebih besar dan tidak proporsional. Seolah-olah mereka digambarkan sebagai raksasa karya lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Peristiwa nyata memang terjadi masa lalu. Lukisan ini dibuat sebagai respon dari lukisan Nicholas Kiniman 1809 sampai 1860. Kelompoknya Mbak Ina sama. Punyamu analisisnya lebih panjang kayaknya ya. Coba dibacakan analisismu. Nggak usah berdiri aja. Berdiri. Analisis karya untuk dapat membedakan kata tersebut tentu harus menggunakan unsur-unsur rupa yang sesuai. Unsur rupa yang paling berperan dan peran dalam lukis ini adalah warna. Gradasi warna coklat dengan warna lain yang dibuat tidak terlalu mencolok. Warna coklat yang digunakan berguna untuk memproyeksikan kejadian tersebut ada di masa lampau. Warna hijau pada pohon pun akan berbeda jika dibandingkan lukisan yang digunakan pada masa saat ini. Penilaian, lukisan ini kurang menarik karena warna tanah dan bibirnya tidak kontras, tetapi warna pada lukisan suasana lebih mencekam. Warna awan yang mengandung unsur gelap terang kurang cocok pada warna tanah dan background yang terlihat hitam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya maju ya. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Tulisannya keren-keren. Ya, dapat dipastikan dalam sebuah lukisan biasanya mengandung suatu makna ya. Maknanya apa? Bisa kita simpulkan sendiri dengan mengidentifikasi suatu karya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagian mana yang paling sulit dalam mengkritik karya seni? Analisis formal. Karena bagian apanya kan analisis banyak. Kayak warnanya. Oh ya, jadi menjelaskan warna kemudian proporsi dan lain-lain itu susah ya. Susahnya mengolah katanya atau melihat. Ya, sudah ya? Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Kalau nggak ada, pertanyaan paling sederhana dari Bapak adalah interpretasi itu apa sih? Menafsirkan.
dulu. Apa Don? Menuliskan Sah. ada itu pisahan. Kalau analisis apa? Naik. Apa naik? Menganalisis gambar. Berupa Kayak. unsur dan ya, berupa unsur dan prinsipnya. Kalau deskripsi apa? Menjelaskan apa lukisannya, terus Ciri-ciri nah. membuatnya, ciri-cirinya, segalanya Ya, semuanya. lain ya. Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Kalau nggak ada, apakah hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik? Ada kesulitan? Tidak terlalu signifikan ya kesulitannya ya. Semoga kita bisa perbaiki di minggu berikutnya ya. Ya. Yang terakhir adalah Bapak ada sedikit post test. Nanti akan Bapak kirim linknya. Kemudian itu sebagai bahan ulangan untuk kalian ya. Ada pertanyaan lagi? Ketemu minggu depan. Silakan Mas Jauharul dipimpin untuk berdoa hari ini. Ya, terima kasih banyak. Semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa menggunakan kemampuan kalian dalam menulis itu untuk menulis yang baik-baik ya. Bagaimana cara mengomentari story teman itu dengan baik ya. Udah ya, Bapak akhir dulu. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kalian terus sehat dan terus bisa aktif dalam pembelajaran apapun ya. Bapak akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. RKPD-nya kumpulkan ke depannya.